Nah, caranya adalah yang pertama, Anda sudah buka aplikasinya dulu, kemudian di situ kan kemarin kita buat data perusahaan baru. Nah, karena kita melanjutkan transaksi yang sudah pernah kita lakukan di minggu sebelumnya, maka kita di sini lihat buka data perusahaan, ya, buka data perusahaan. Nah, buka data perusahaan, kemudian di sini sama muncul ini enggak sebentar. Ya, muncul seperti ini, kemudian kita klik sini. Kita lihat. Kalau tidak salah kemarin itu yang PT Kalbu Sabtu pagi. Nah, ini. Oke. Ya. Kemudian supervisor, kita copy ke bawahnya supervisor. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah transaksi-transaksi yang minggu kemarin sudah kita kerjakan ya. Kita tinggal melanjutkan hari ini. Nah, karena kemarin sudah balance, di neraca saldonya sudah balance, ya kemarin kalau tidak salah itu 481 sekian gitu ya. Neraca saldonya sudah, tinggal kita transaksi untuk buku besar. Transaksinya bukan transaksi buku besar ya, maaf nih, kita transaksinya yang pertama itu ada pembelian barang dagang sesuai dengan soal yang ini. Saya buka dulu soalnya, saya perlihatkan soal. Nah, ini ya. Nah, soal ini kan kemarin yang ini kan sudah 481.580 ini sudah balance. Kemudian kita lanjutkan transaksi selama bulan Juni 2007 nih. Anggap aja bulan sekarang ya. Membeli barang dagang dari CV Intan dengan nomor invoice sekian, terminnya adalah net 30, atas barangnya apa saja. Nah, ini kita transaksi di sini. Kita lakukan transaksi. Kemarin sudah transaksi belum yang ini ya? Yang transaksi pertama. Nah, kita anggap sudah apa belum kemarin? Belum, Bu. Belum, Kemarin Bu. baru sampai neraca. Kita bisa melihatnya dari mana, Bu? Kita lihat saja. Di sini. Di pembelian. Ya, apakah di pembelian, di pay to day-nya ini kita lihat PT Intan. Kalau sudah ada ya berarti kita lihat di sini PT Intan. Ya. Oh, belum ada ini ya. Kita coba, kalaupun ada transaksi double nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti tinggal kita pembayarannya kita nggak usah bayar, tinggal ada saldo hutang ya. Kalau kita berbicara pembelian, berarti kita hubungannya dengan vendor. Nah, kalau kita berhubungan dengan vendor, kita berbicaranya adalah hutang. Ya, hutang. Berbeda dengan kalau kita berbicara penjualan. Kalau penjualan kita berbicara customer, berarti kita berbicara piutang. Tagihan. Berapa piutang kita? Nah, kemudian nanti baik piutang maupun hutang, kita bisa masukkan ke posnya masing-masing. Apakah dia masuknya ke bank, ke kas kecil, kas rupiah, kas dolar, atau dan lainnya ya. Kita masuknya di situ. Supaya nanti terlihat jelas di neraca. Di neraca tuh posnya sudah ini sendiri-sendiri, ada kas rupiah, ada kas dolar, ada kalau kita mempunyai kas di memiliki uang di bank, kemudian semua akan terikut semua. Nah, yang pertama pembelian
Yang pertama, soal pertama ya. Membeli barang dagang dari CV Intan dengan nomor invoice INT 001 dengan terminat 30 atas nama barangnya berikut ini. Honda Supra, Suzuki Shogun. Nah, kita coba di sini. Yang pertama, permintaan dulu. Permintaan. Apa saja barangnya? Honda Supra. Terus apa lagi? Shogun. Nah, Shogun. Kita cari di sini. Suzuki Shogun. Kemudian simpan dan tutup. Nah, setelah melakukan permintaan pembelian, kita lihat di sini pesanan pembelian. Nah, di pesanan pembelian ini kita cari PT Intan. Nah, requisition-nya, yang penawaran tadi, kita tinggal cari penawaran yang sudah masuk. Oh, ternyata penawarannya adalah yang ini, kita checklist nih. Nah, muncul Honda Supra, Suzuki. Jumlahnya kuantitinya 2 kalau tidak salah ya, 2. Kemudian harga unitnya 9.100.000. 9.100.000 dan 9.900.000 ya. Iya benar. 9 juta berapa? 9.900.000 ya. Tolong diperhatikan di soalnya, diktein ya. Si Tika atau si Putri atau si Ola yuk diktein ya, lihat di soal. Yang Honda Shogun-nya berapa? 9 juta berapa? 9.900.000. Nah, ini di soal yang kemarin. 9.900.000. Nah, 9.900.000 ya, 2 unit. Jadi kita membeli Honda Supra 2 unit dan Suzuki Shogun 2 unit. Kemudian teksnya kita T. Ya, 10%. Kemudian nah, pajak itu biasanya dimasukkan di sini, nanti ketahuan tuh. Apa namanya? Nah, ya 3.800.000 10%-nya. Jadi harganya harusnya 38 juta karena ada tambahan pajak 10%, jadinya adalah 41.800. Nah, kemudian kalau sudah kita mau cetak PO-nya. PO-nya seperti apa? Jadi kalau kita mau beli produk itu kan nanti ada cetak PO ya. Nah, kita lihat cetak PO-nya, lihat di layar ini. Nah, ini adalah purchase order atau PO dari dari CV Intan, vendor kita. Siapa prepare-nya, siapa yang nge-approve, ya semua ada. Nah, kemudian simpan dan tutup. Nah, kita mau penerimaan barang. CV Intan. Nomor penerimaan belum dimasukkan. Nomor penerimaan, masukkan dulu. Pilih pesanan. Nah, tadi ya, setelah kita melakukan penawaran, kemudian pesanan, kemudian pengiriman barang. Nah, pesanan pembeliannya adalah yang ini ya, tanggal 5 bulan 6 2021. Oke. Nah, sudah muncul Honda Supra sama Honda Shogun. Kuantitinya 2. Barcode-nya di sini ada barcode. Nomor PO-nya sudah ada. Nah, kemudian setelah PO ini dicetak, kita bisa cetak ini ya, penerimaannya ya, receipt itemnya. Nanti perbedaannya kita boleh cetaknya di sekarang
ya, faktur pembeliannya ya, faktur pembeliannya kita bisa cetak sekarang di sini atau nanti khusus di faktur. Kalau kita sudah klik layar di sini, nanti di fakturnya nggak muncul. Tapi kalau kita nanti ke faktur, ini belum kita klik, di fakturnya muncul. Jadi tidak bisa faktur itu 2 kali. Kalau kita sudah klik di sini, berarti fakturnya sudah tercetak. Maka nanti di faktur pembelian tidak boleh tercetak lagi. Nah, coba ya kita cetak di sini ya, ke layar. Akun selisih belum tertagih, belum diisi. Tolong diisi provinsi pembelian penerimaan barang. Oke, kita isi dulu. Berarti masuknya ke preferensi, kemudian pembelian ya. Kemudian di sini adalah penerimaan barang. Penerimaan barang. Kita lihat di soalnya penerimaan barang ini. Bentar ya, saya buka. Opening balance equity atau retain. Untuk aset. Penerimaan barang, coba sebentar. Oke. Akun selisih barang belum tertagih. Ada nggak biaya akumulasi ininya? Nah, kalau tidak ada, maka kita klik baru. Kalau tidak ada, baru ya. HPP, ya kalau akun HPP itu masuknya ke apa? 4 atau 5? 4 ya. Akun selisih belum tertagih. Oke. Selisih akun belum tertagih. Nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kemudian ini baru bisa dimunculkan. Karena si akun selisih akun belum tertagih sudah diisi ya. Nah, ini receipt itemnya. Nah, karena kita sudah cetak ke layar, ibaratnya kita sudah cetak, nanti tidak bisa dicetak ulang. Simpan dan tutup. Nah, di faktur pembelian ini tidak akan bisa dicetak ulang lagi karena sudah tercetak tadi. Nah, coba ya. Masih bisa nggak? CV Intan. Nah, nomor faktur belum dimasukkan. Kita masukkan. Kita coba. Nah, tidak ada. Nomor faktur kita sudah masukkan. Di sini tidak ada. Kenapa? Karena faktur atau purchase invoice-nya sudah dicetak yang tadi. Makanya di sini nggak muncul. Kalau tadi belum diklik di layar, ya belum diklik di layar, kemudian selisih akun belum terisi, di sini akan muncul. Nah, sekarang tidak bisa muncul. Kenapa? Karena ya sudah dicetak tadi. Nah, oke. Maka dia kita batal dan no ya. Nah, ini sudah transaksi dari mulai permintaan sampai dengan cetak faktur. Nah, kemudian kita mau bayar nih. Kita bayar PT Intan. Nah, di sini ada yang namanya saldo hutang. Nah, saldo hutang kita adalah 15 juta. Dari mana 15 juta? Ini adalah saldo utang awal kemarin yang per 31 Desember. Yang kita input di vendor, di pemasok itu ya. Pemasoknya CV Intan. Nah, di situ. Nah, kemudian ini adalah saldo hutang kita yang pertama. Apakah mau dibayar? Nah, kalau mau dibayar, kita melalui Bank Mandiri. Di sini, Bank Mandiri ada saldonya 19.600.000. Jadi kita punya
saldo bank sebesar 19.600.000. Tetapi kita juga pengen atau kita mau saldo hutang kita di CV Intan kita bayar. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita bayarnya melalui bank, melalui kas kecil atau kas rupiah, melalui kas US dollar, atau melalui sumber-sumber dana yang lain ya? Nah, di sini saya coba di sini melalui kalau melalui selain Bank Mandiri bisa nggak? Misalnya kas rupiah, ada uang berapa kas rupiah? Nah, kas rupiah hanya 2 juta. Kas rupiah kita punya, ini cuman ini. Mau nggak mau pakai Bank Mandiri ya, yang dananya besar. Karena kalau kas rupiah hanya 2 juta, kita cek tadi. Kalau Bank Mandiri kita punya 19 juta, saldo banknya 19.600.000. Coba kita bayar dulu yang ini, 15 juta. 15 juta. Payment-nya. Kita klik di sini. Nah, muncul 15 juta. Nah, saldo banknya sisa 4.600.000. Kenapa? Dari 19.600.000 dikurangi untuk pembayaran hutang ke PT Intan 15 juta, maka sisanya adalah 4.600.000. Sisanya. Dari 4.600.000 inilah sisa saldo yang ada di bank saat ini. Dari awalnya 19.600.000 buat pembayaran 15 juta, sisanya adalah 4.600.000. Nah, kita klik bayar ya. Kalau kita klik bayar berarti simpan dan tutup. Oke. Simpan dan tutup. Jadi saldo hutang kita yang di CV Intan yang pertama sudah kita bayar. Nah, kemudian saldo yang tadi kita transaksi, Bu Win, kita mau bayar. CV Intan. Ya. Nomor invoice-nya berapa? Kita cari nih nomor invoice-nya. Barangnya, bentar. Invoice number-nya tadi berapa ya? Pembayaran pembelian CV Intan. Bank Mandiri. Kok nggak ada? Pilih semua faktur dulu. Faktur. Mana nih faktur? Form faktur. Mana ya? Pembelian sudah muncul. Bentar. Kita klik batal dulu. Oke, nanti kita lihat yang ini nanti dulu ya. Coba kita transaksi yang berikutnya dulu. Yang penjualan, yang nomor 2. Yang penjualan, tanggal 10 menjual barang dagang kepada PT Mamiri. Penjualan. Sama ini dari mulai penawaran dulu. PT Mamiri 9.800.000. Ya. Kemudian barangnya, deskripsinya kita jual barang ke PT Mamiri Honda Supra 2 unit ya. Honda Supra 2 unit. Ini 2. Satu unitnya berapa? 1.100.000 US.
1.100.000 US. Tag-nya T, ya, totalnya 2.200. Nah, kalau kita klik tutup berarti kita nggak jadi nanti. Nggak jadi proses berikutnya. Maka ini jangan ditutup. Langsung simpan dan tutup. Kemudian pesanannya, kita coba cari PT Mamiri 9.800.000. Kita pilih. Kemudian PO-nya misalnya nomor PO-nya 1.000 aja deh. Ya, dua unit. Satu unitnya 1.100 US. Jadi total 2.200. Ya, ini totalnya 2.200. Kemudian simpan dan tutup. Kalau mau ke layar boleh. Ke layar. Bentuknya SO-nya seperti ini. Nah, kemudian simpan dan tutup. Nah, penerimaan. Penerimaan PT Mamiri, kita lihat di situ, pilih pesanan. Ya. Kita checklist oke. Nah, pesanannya sudah muncul. Kita mau cetak fakturnya nanti saja, simpan dan tutup. Ya, faktur penjualannya. Kita klik di sini PT Mamiri 9.500. Ya. Kita lihat di sini, pilih. Nah, sudah muncul. Nah, inilah fakturnya. Kita cetak fakturnya. Nah, ini adalah fakturnya, sales invoice-nya. Ini faktur penjualan ya. Nah, faktur penjualan di sini siapa yang mengirimkan, siapa yang approve, siapa pengirimnya, siapa yang terima. Sudah 2.200 tapi dalam bentuk US dollar ya. Kemudian simpan dan tutup. Kita lihat di pembayarannya. Saldonya ada berapa? PT Mamiri 9. PT Mamiri ya. Nah, nih. Oh, berarti kita pernah transaksi di awal itu 2 juta. 2 juta. Oh, ini enggak nih, 31 Desember ya. Sorry, 31 Desember kita punya saldo piutang. Saldo piutang kita di awal yang kita input di pelanggan itu saldonya adalah 2.000 US dollar. Sama dengan yang tadi yang kita barusan transaksi 2.200 US dollar. Nah, di situ ada totalnya. Nah, kemudian bagaimana cara ininya? Pembayarannya kita mau bayarnya ada bagaimana? Kita punya piutang nih, punya tagihan ya, piutang itu tagihan yang harus kita tagih ke PT Mamiri. Nah, 2.000 US, misalnya klik bayar. Perhatikan, di saldo US dollar kemarin kita juga sudah ada. Anda lihat neracanya coba kita lihat. Saya coba buka soal dulu ya. Saldo ini piutang dolar ya. Kita punya piutang dolar 19 juta. Atau 19 juta itu ya ini 2.000 US dollar nih ya. Nah, kemudian piutang ini ternyata dibayar sama si pelanggan. Nah, bayarnya menggunakan kas US dollar. Masuknya ke kas US dollar. Simpan dan tutup. Total nilai faktur harus lebih dari total nilai untuk didistribusikan. Total nilai faktur. Total nilai fakturnya berapa?
Kalau kita cek di sini ya. Nah, jumlah ekuivalennya 2000. Coba klik simpan dan tutup. Nah, oke. Tadi sudah terbayar 2000 US dollar. Sudah terbayar ya. PT Mamiri 19.800. Nah, tinggal piutang kita sisanya adalah 2.200 karena yang 2.000 yang piutang awal itu kita sudah terima. Nah, kita sama PT Mamiri punya tagihannya tinggal 2.200. Karena apa? Tagihan yang sebelumnya sudah dibayar oleh PT Mamiri. Nah, kalau kita mau bayar juga, bayarnya misalnya 1.000. 1.000 ya. Bayar 1.000. Kan kita punya piutang 2.200, kita dibayar 1.000. 1.000. Nah, di sini 1.000 ya. Simpan dan tutup. Kita lihat lagi. Berapa piutang kita di BPT Mamiri? Nah, tinggal 1.200 nih owing kita. Totalnya 2.200.000, tagihan kita sisanya 1.200. Kenapa 1.200? Karena dari 2.000. Dari 2.200 sudah dilunasi sama pelanggan kita PT Mamiri 1.000, maka sisanya 1.200. Nah, 1.200 itu sama. Misalnya saya mau bayar 1.000 lagi. 1.000 lagi. 1.000. Ya, simpan dan tutup. Nah, pembayaran kita pasti berkurang. PT Mamiri. PT Mamiri 9.800. Nah, tinggal 200 ya. Dari total tagihan 2.200.000 dibayar 1.000 dua kali, sekali 1.000 sekali, 1.000 lagi. Sisanya adalah 200. Oke. Paham ya? Nah, kita coba lihat di buku besar. Setelah tadi kita melakukan transaksi yang belum kita bayar ya melalui PT Intan di pembelian, kemudian di penjualan dengan PT Mamiri kita menerima beberapa pembayaran. Pertama 15 juta, yang kedua bukan, yang pertama 2.000 US dollar, yang kedua 1.000, yang ketiga 1.000 ya, 3 kali transaksi tadi ya. Kita lihat di buku besar. Daftar akun. Nah, kas US dollarnya bertambah menjadi 43.990 yang awalnya hanya di berapa itu? Awalnya 19 juta. Jadi kas US dollarnya bertambah menjadi 43.950. Dari mana? Dari yang tadi dibayar 2.000 dibayar ya sama PT Mamiri. Kemudian 1.000, kemudian 1.000 lagi. Nah, sekarang totalnya adalah 43.950.000 kalau dirupiahkan. Nah, begitu juga kas rupiah. Kas rupiahnya 2 juta. Karena tidak ada transaksi apa-apa tadi masih utuh. Nah, yang Bank Mandiri tinggal 4.500.000 dari 19.600.000. Ya, kenapa? Ya, tadi kan sudah buat bayar hutang, kemudian buat bayar hutang lagi, sisanya cuma 4.500.000. Yang awalnya Bank Mandiri itu 19.500.000.
yang awalnya. Sekarang Bank Mandiri cuma punya saldo 4.500.000 karena sudah dilakukan untuk pembayaran yang tadi. Ya. Nah, kemudian itu contoh sederhana dari transaksi. Ya, perubahan angka, perubahan laporan keuangan semua ada di sini. Nah, kemudian kalau nih tinggal 2 menit, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulangi di pertemuan berikutnya. Kita lihat aktivitas yang namanya, kalau kita mau bayar SPT tahunan, Bu. Ya, kita buat sini SPT tahunan. Ya, kan kita belum ada nomor SPT, belum ada tanggal, tahun pajaknya, maka kita new baru. Ya, new baru. Nomor formulirnya, tahun pajaknya 2021. Kemudian ini perusahaannya PT Cahaya Kalbu, alamatnya harus lengkap semua. Jalan Merdeka, misalnya nomor 7, Tangerang, misalnya ya. Kecamatan Cikupa, Tangerang. Diisi semua. Sebentar, kita coba isi seininya aja ya. Indonesia, jenis usahanya perusahaan dagang, misalnya. Nah, pemeriksanya siapa? Kalau kita berbicara laporan keuangan, itu harus ada yang mengaudit. Nah, ini yang audit siapa? Ya, nama kantor akuntan publiknya siapa? Misalnya kantor, biasanya pakai nama kalau akuntan publik itu. Misalnya Sri Lestari, berarti kantor akuntan publik Sri Lestari gitu ya, pakai ini ya. Ini kantor Yuwono misalnya. Nama akuntannya siapa? Misalnya Siti. Atau Teguh Yuwono misalnya. Nama kantor konsultan pajaknya adalah kantornya namanya Yuwono. Misalnya ya, Yuwono notaris, ini namanya kantor publik, biasanya ini kalau ini ya. Nama konsultan publiknya siapa? Nah, itu ditulis semua nih. NPWP masing-masing tuh harus ada. NPWP dari masing-masing personalnya. Kalau ini NPWP dari kantor akuntan publiknya ya, itu diisi semua. Isi, ini asal aja nih Bu ini isinya. Nah, ini ya, misalnya kita udah isi. Nah, dan seterusnya. Tidak ada opini, wajar tanpa pengecualian misalnya ya. Kalau yang bagus kan diaudit. Wajar dengan tanpa pengecualian. Kalau dengan pengecualian berarti ada bermasalah. Wajar tanpa pengecualian, save dan close. Save dan close. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita lihat SPT-nya. Nah, SPT yang kita isi. Nah, ini diisi semua ini. Nah, diisi perhitungan penghasilannya, kemudian pemegang sahamnya siapa, semua diisi semua. Jadi semua laporan keuangan itu semua ada di sini semua. Nah, nanti sehingga akan muncul, ya, kalau kita nanti misalnya sebentar, jalan ya. Nah, akan muncul. Kita preview itu muncul. Akan muncul begini, SPT tahunan pajak. Nah, ini yang tadi kita isi. PT Cahaya Kalbu, NPWP-nya belum diisi ya. Nanti diisi dulu PT Cahaya Kalbu. SPT tahunan. Nah, karena ini belum diisi tadi transaksinya ya kosong. Tapi kalau transaksi semua tadi, data-data itu semua diisi ya akan terisi semua di sini ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan transaksinya supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini menguntungkan atau malah merugikan gitu ya. Jadi ada untungnya berapa,
eh, juta, itu ketahuan nanti di laporan keuangan. Jadi kalau sudah begini sebenarnya ini transaksi sederhana ya, sangat sederhana sekali. Ada pembelian, ada penjualan, ada aset dan seterusnya. Semua akan terrecord semua di sini. Oke. Ini tinggal 1 menit, takutnya nanti tiba-tiba mati.